Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal suspensi ya. Jadi ada yang ngomong eh, komentar di bahasan suspensi DBS 744. Ngomongnya tapi agak beda ya. Sepertinya suspensi 766 itu single action. Single action eh, karena satu, harganya murah. Yang kedua, dia pernah bongkar dalaman dari suspensi DBS Z series 844 atau apa gitu nyebutnya, lupa, nanti penulis cek. Itu katanya nggak ada sim-simnya. eh Soal suspensi ini, soal sim-sim ini, nulis sudah jelaskan ya di video sebelumnya yang menunjukkan di jalan suspensi double tube. Double tube itu kan paling nyaman ya. Kebetulan ya hari itu nemu banyak contoh motor-motor langka, motor NMAX yang pakai KYB double tube yang tabungnya di bawah, motor Suzuki Skywave, nemu Verza, nemu GL. Kok bisa pas kebetulan hari itu nemu, ketemu motor-motor itu ya. Jadi memang sesuai topik ya. Mungkin ada yang pernah lihat video lama penulis soal tren harian. Jadi kalau berkendara ya, itu tiap hari pasti ada aja trennya. Trennya hari ini apa? Nah, tren harian ini kadang menarik ya. Ada kadang musimnya orang pakai baju kotak-kotak atau eh, putih biru, atau musimnya pakai kaos, atau musimnya orang nyebrang sembarangan, atau musimnya orang putar balik tanpa ngasih tanda. Selalu ada trennya. Emang ya dunia ini penuh keteraturan, tapi ya wis itu luar topik. Yang jelas suspensi paling nyaman itu double tube. Yang selanjutnya adalah single tube. Ini aturan yang apa, lepas ya, nggak mutlak. Ada suspensi single tube yang lebih nyaman dari double tube. Tapi kebiasaannya double tube itu yang lebih nyaman, karena ya kalau buat di serampangan gimana dilihat dari sisi konstruksi ya, itu double tube memang punya hambatan suspensi awal yang lebih lemah. Hubungannya dengan diameter diameter piston dan silindernya. Yang di double tube itu kecil karena tabungnya kan dua. Nah, tabung dalamnya kan ukurannya kecil, otomatis piston dalamnya juga kecil. Beda dengan yang single tube yang ukuran pistonnya tergantung sama ukuran tabung luarnya. Itu makin besar diameternya, makin besar hambatan awalnya. Hambatan awal ya, bukan hambatan sesudah bergerak. Kalau hambatan sesudah bergerak ya itu bisa di custom.
hambatan awal itu biasanya tergantung diameter luar. Kalau hambatan awal lemah, otomatis ya nyentaknya lemah. Suspensi single action itu kalau untuk motor matic kebanyakan single action. Apa single action ini hubungannya dengan harga? Nah, soalnya yang si bro ini ngomong kalau murah maka itu pasti single action. Sebenarnya salah ya ngomong seperti itu. Ini ada YSS apa ya, Z series mungkin ya, RCB sih, RCB. Lihat nyaman nggak? Ini model konstruksinya kayak double tube beneran nggak? Kelihatannya sih stabil. Entahlah, wis nggak ngerti. Jadi yang single tube pun macam-macam ya. Ada yang double action, ada yang single action, dan suspensi motor matic itu adalah yang single action biasanya. Nggak ada hubungan dengan harga, karena apa? Menurut penulis, suspensi bawaan itu overpriced ya, kemahalan dibanding dengan suspensi aftermarket ya, yang kayak tadi merek Ride It yang apa, double tube, merek Federal, merek apa cenderungnya, Ride It ya, DBS juga termasuk yang single tube tanpa tabung tambahannya, termasuk merek YSS. Harganya sebenarnya nggak beda jauh. Kalau kita beli online, suspensi YSS itu sekarang sekitar 350-an ya di TG. Harga suspensi orisinil kan juga nggak begitu jauh bedanya, ya sekitar segitu juga, 300 gitu lah. YSS di TG Evo cari yang 300.000 ya ada. Jadi bukan harga yang menentukan single action double action. Oh ya, single action itu kalau yang dihambatnya cuma satu sisi saja, biasanya hanya ribbonnya saja, kompresinya enggak. Justru ya suspensi aftermarket itu yang modelnya nggak niru ya, yang modelnya beda, itu adalah kebanyakan double action yang penulis tahu. Karena nggak ada alasan untuk bikin single action. Cuma memang kebanyakan dari suspensi aftermarket itu pernya keras, jadi kebanyakan nggak nyaman. Ya karena yang buat suspensinya entah mengapa ya ngasih asal keras, cuma nyari tampilan itu, nggak niat dodolan lah wis pokoknya, nggak serius. Karena kalau serius ya harusnya dia bakal pakai per yang empuk terus dikasih setelan preload sehingga bisa disetel sesuai dengan tingkat kekerasannya. Kebanyakan terlalu keras. Harga itu bukan apa ya istilahnya, bukan alasan untuk bikin single action atau double action. Kita nggak bicara soal yang ya, sim gitu ya. Soalnya sim itu ya, sim itu mungkin yang dimaksud yang piringan ya, kayak ring gitu ya, ring pipih yang elastis. Nah, tujuan dari SIM itu biasanya adalah untuk high speed
damping atau compression atau ribbon lah ya. Jadi SIM itu tujuannya untuk mengatur ketika pergerakan suspensinya kencang. Jadi ketika gerakannya pelan, itu yang dipakai yang utama. Begitu gerakannya kencang, yang dipakai adalah yang SIM-SIM ini. Tapi penulis nggak tahu mekanismenya gimana. Agak rumit lah ya kayaknya ya. Yang jelas SIM itu nggak ada hubungannya dengan single action atau double action, karena secara konstruksi sebenarnya sederhana banget ya. Beberapa suspensi itu ada contohnya dukun shock breaker yang paling penulis jadikan contoh ya. Kok nggak kencang ya, bagian depan dibongkar, knalpotnya racing, nggak kencang. Ada hubungannya dengan power to weight ratio kan, entahlah. Kalau menurut penulis memalukan kalau motor yang knalpot racing, model racing itu tapi akselerasinya enggak beneran ya. Balik lagi ke topik. Dulu PCX itu kecil ya. PCX awal-awal kecil ya, sekarang jadi gede banget ya. Sampai mana tadi? Konstruksi itu hampir sama, mirip, malah mungkin yang pakai double action itu yang yang single action itu yang lebih mahal, karena ada yang nggak pakai SIM tapi pakai per. Jadi untuk membuat mekanismenya bisa menahan di satu arah dan ngeblong di satu arah, nahan waktu ribbon dan ngeblong waktu kompresi, itu butuh bobol. Butuh bobol ini butuh namanya per. Beda dengan kalau pingin dua arah. Kalau pingin dua arah itu butuhnya ya cuma SIM aja, cuma butuh ringnya aja. Jadi nggak butuh per. Ini bisa dilihat contohnya di modifikasinya dukun shock breaker untuk suspensi YSS ya. Jadi suspensi YSS yang dia bongkar itu menghambat dua arah, double action. Jadi SIM-nya itu mati gitu loh katanya, nggak bisa nggak bisa buka ketika ada gerakan ke suatu arah gitu. Oh ya, SS lagi ya. Eden, oke. Keras ya. Ini jadi masuknya keras, keluarnya keras. Oke friend, jadi permasalahan di YSS ini pasti ada di klepnya ini ya. Ini harusnya fungsi ya, ini pasti dibikin mati kayak gini, nggak bisa gerak ya. Untuk YSS pasti seperti itu ya. Ini bagian ini ya, bawah ini. Ini ring klepnya macet. Jadi emang di sana desainnya kayak gini. Sehingga sama dia dimodifikasi sehingga waktu kompresinya ngeblong. Dan untuk membuat modifikasi ini dia nambahkan per. Nah intinya buat apa? Ini biar bisa buka nutup ya guys, seperti ini ya. Bentar. Oke. Jadi seperti ini guys.
tuh lubangnya. Jadi bisa buka nutup kayak gini ya, tuh kelihatan. Nah kayak gitu ya. Pernya tapi per anu ya, per model SIM ya. Jadi ditambahi justru. Nah, kalau ngertinya kita kalau ditambahi ya mestinya lebih mahal kan ya. Jadi justru yang single action itu kalau secara harga ya lebih mahal mungkin Rp1.000 lah ya, 1.000 atau Rp500 gitu. Jadi salah kalau disebut murah itu pasti single action. Itu enggak. Salah ya. Karena kalau kita bicara soal suspensi orisinil, yang mahal pun single action. Ya semoga yang posting ini, yang komen ini bisa lihat video ini, karena penulis mau kasih tahu ya, suspensinya orisinilnya NMAX yang harganya entah sekarang berapa, mungkin ya dulu penulis lihat harganya 1,3 juta. Ini loh suspensi yang depan ini yang ada tabungnya ini loh, yang penulis maksud. Itu waktu penulis lihat dulu, waktu penulis beli NMAX harganya 1,3 1,3. Yang kanan ini yang versi NMAX New juga ya sekitar segitu juga, entah sekarang naik atau enggak. 1,3 itu masa ya murah ya, semoga nggak dianggap murah, tapi menurut penulis itu sudah mahal tapi sudah tetap aja single action. Dari mana tahu itu single action? Single action karena hambatannya searah. Tadi penulis sudah jelaskan dari sisi harga nggak ada efeknya, dari sisi konstruksi nggak ada efeknya. SIM itu bukan yang berpengaruh, itu tidak memengaruhi double action atau single action, tapi cara naruh SIM-nya itu, cara konstruksi pernya itu yang berpengaruh. Nah sekarang gimana sih caranya tahu bahwa suspensi itu single action dan atau double action? Untuk tahu itu sebenarnya ya macam-macam caranya. Kalau mau paling gampang dibongkar, dilepas dari pernya bagian dalamannya, dilepas dari pernya terus tinggal digerak-gerakkan. Gimana? Tinggal gerak-gerakkan, ditekan, dilepas. Kalau misalnya satu arah enteng, satu arah berat, nah itu berarti single action. Kalau double action ya dua-dua arahnya ditekan dan ditarik, itu beratnya seimbang, hampir seimbang lah. Itu kalau double action. Itu kalau dilepas ya. Kita coba pakai ukuran tangan. Dan setahu penulis, DBS yang selama ini dibongkar, hambatannya dua arah sama-sama beratnya. Bisa dilihat di videonya, contohnya siapa ya? Videonya Hans Raja, dia penjual DBS. Nanti penulis tunjukkan ya. Jadi perhatikan gerakan tangannya waktu menekan dan menekan dan menarik bagian bagian tongkatnya lah, bagian tengahnya itu.
Wah, ini rim ya, tabungnya fungsi. Kalau ini saya coba tekan, dia naik sendiri. Ini tekan juga keras. Ngeri, lubang banyak. Rem belakang nggak pakem, sama sekali nggak pakem. Gara-gara pakai rem nggak ori ya, pakai remnya Fiction ya, lebih murah tapi lebih nggak pakem ya, nggak enak. Sampai mana tadi? Entahlah wis ya. Pakai cara kedua. Penulis yakin banget bahwa suspensi DBS 744 yang sekarang ini penulis pakai itu double action. Mengapa? Karena ketika motor diberdirikan terus ditekan ke bawah itu rasanya ketahan gitu. Jadi kalau suspensi double action, aneh orang yang nyebrangkan kok badannya sebelah kiri. Kalau double action enaknya apa nunjukannya. Nah gini ya, aduh, kalau double action ini ditekan ke bawah gini, itu ada hambatan. Ini motornya sudah ya agak, ini motornya sudah anu sih ya, sudah diganjal stoppernya ya, jadi nggak ada hambatan. Nggak ada hambatan apa nggak ada hambatan besarnya ya. pelnya juga sudah diganti itu ya, dikasih ganjel. Tapi kalau bandingkan ya ketika masih baru itu ada hambatan lah ya, ada hambatan. Ini mungkin sudah agak lama juga sehingga hambatan ini jadi kecil ya. Tapi ketika masih baru itu ditekan ke bawah itu susah, ada hambatan. Kalau yang single action nggak ada. Yang suspensi orisinilnya itu apalagi setelah diganjal stoppernya, jadi hampir nggak ada gitu ya, ringan. Awal-awal sih berat, tapi dalam beberapa waktu ringan. Ini mungkin sudah setahun ya jadi ringan. Jadi itu ya
kita coba tekan ke bawah pada waktu motornya diberdirikan. Terus yang kedua ya tentu ketika dipakai. Ketika lewat polisi tidur, gimana rasanya? Apa waktu lewat itu kerasa ada sentakan ketika lewat polisi tidur? Ketika ban itu kena polisi tidurnya, ketika ban belakang sedang melewati polisi tidur, apa ada sentakan ke atas? Ya mungkin agak susah ya, karena per juga berpengaruh. Jadi yang membuat nyentak itu kan yang satu adalah per, yang kedua adalah shock breakernya. Dua-duanya ini menghambat gerakan suspensi, sehingga kalau kena polisi tidur nyentak, besarnya kekuatan menghambatnya atau perlawanan pernya ini jadi seberapa besar tenaga sentakan yang dilarikan ke badan kita. Tapi ini dengan asumsi stoppernya diganjel, engine mountingnya yang ada stoppernya itu diganjel. Kalau nggak diganjel beda lagi ceritanya. Kalau nggak diganjel, sentakannya itu disimpan sama mesin. Begitu gerakan mesinnya habis, mentok kena stopper, langsung semua tenaga itu dilarikan ke badan semua. Jadi berkali-kali lipat gitu ya. Seperti kalau ada palu gitu, palunya digerakkan oleh sentakan yang lari ke ban. Begitu ada mentok, langsung palunya jedua gitu ke bagian stoppernya itu. Makanya motor yang pakai stopper gitu kadang oleng ya, karena itu sering dibentur-benturkan stoppernya itu, bearingnya jadi rusak. Ya tapi itu desain Jepang lah ini, karena mereka jalannya nggak sama kayak sini. Di Jepang sana jalannya mulus, mereka nggak akan ada keluhan bearing rusak gitu, karena ya cuma jalan-jalan kayak gini aja ya wes. Rasanya ini penulis setiap 100 meter ketemu jalan jelek, mayoritas jalannya kayak gini nih, tambaran. Jadi yang pertama itu dari polisi tidur, gimana sentakannya gimana, apa dari per apa dari shock breaker. Walau kadang susah membedakan ya. Yang lebih mudah itu kalau lewat jalan yang kayak gini nih. Jadi jalannya bergelombang naik turun gitu loh. Tak rata terus. Jadi jalannya bergelombang terus. Bergelombangnya rapat-rapat kayak gini. Nah, kalau suspensi single action, ini kita bicara masih baru aja, yang nyis ya. Yang umurnya masih 0 km ya. Soalnya kalau Honda itu cepat rusak ya. 100 km tuh wis rusak. Yamaha juga sama kayaknya. Nah, wis anggap aja 0 km. Nah, kalau 0 km itu ketika dipakai jalan jalan nggak rata, karena hambatan yang nggak imbang ini, jadi makin lama makin pendek. Jadi kan logikanya ya, suatu suspensi yang digerak naik turun dipaksa naik turun terus, kalau hambatannya tidak imbang, jadi satu sisi dihambat, satu sisi nggak dihambat, maka yang nggak dihambat ini akan bikin lebih
banyak gitu loh. Jadi ketika ditekan, pendek panjang, ketika memendek nggak dihambat, memanjang dihambat, ya otomatis keseluruhan suspensi ini akan makin lama makin pendek. Ini terutama terasa kalau boncengan ketika jarak main suspensinya jadi memendek ketika tinggal sepertiga atau gimana gitu. Ketika goyangan jalannya banyak, makin lama makin pendek, akhirnya jedak terus. Ini pernah penulis alami ketika suspensinya Honda Beat, penulis itu diganti dalamannya. Ono iklan dalaman, wah pakai dalaman ini enak, murah, tinggal ganti aja. Penulis sempat tanya, ada yang double action? Enggak. Ya kalau double action ya jangan ini mas, punya motor lagi. Tak coba, amit-amit. Memang secara hambatan lebih kuat daripada yang bawaan motor. Tapi ya, karena hambatannya lebih kuat itu, langsung ketika dipakai jalan bergelombang langsung pendek, habis suspensinya. Jadi ketika lewat jalan bergelombang mentok terus, geledak. Terasa memendeknya kan, berapa senti segini kan, ketika memendek sekian senti kerasa gitu. Jadi terutama itu waktu jalan nggak rata itu, jadi makin lama makin memendek. Nah, suspensi KYB yang nggak double tube, yang tabungnya ada di atas, sepertinya begitu. Jadi makin lama makin pendek. Sehingga mentoknya terjadi ketika di jalan bergelombang. Jadi dipakai lewat polisi tidur nggak mentok, tapi lewat jalan bergelombang yang gelombangnya jauh lebih kecil daripada polisi tidur bisa mentok. Aneh, tapi ya itulah sifatnya suspensi single action. Jadi ya moga-moga bisa menjawab pertanyaan si Pro ini ya. Dari film penulis nggak, yang suspensi 744 ini double action. Karena waktu baru ditekan keras ya, di saat dia dipakai jalan bergelombang ya nggak makin pendek. Oh iya, barusan ini kan penulis sering ya boncengan sama istri sampai ambil mentok, jarak mainnya tinggal segini. Itu kalau lewat jalan bergelombang nggak mentok. Baru ketika lewat polisi tidur atau apa baru jedek gitu. Nah itu bedanya antara single action dan double action. Cuma ya pabrikan Jepang nggak kalah walau dia metodenya bodoh, tapi dia pakai trik pernya dibuat lebih keras atau hambatan suspensinya dihilangin. Jadinya ya gitu, banyak masalah ya timbulnya karena seperti ngeyel pakai single action itu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.